Istana Raja Naga, Bab 81. Zhang Xuan. 3 orang dibawa oleh petugas polisi yang berbeda untuk mengambil pernyataan. Para pembunuh itu juga harus ditangani oleh polisi. Orang yang memberi Zhang Xuan pernyataan tidak lain adalah Han Gentel. Tim Han, total 5 pembunuh, 4 orang patah tangan dan kaki, dan 1 mati, leher hancur, tidak ada video pengawasan, tetapi menurut penyelidikan, 5 pembunuh ini, semuanya memiliki catatan sebelumnya, 2 di antaranya adalah buronan. Seorang petugas polisi datang untuk membuat laporan. Oke, saya mengerti. Han Tender mengangguk, dia tidak perlu berpikir, semua tahu leher hancur itu, pasti Zhang Xuan melakukannya. Han Tender adalah seorang praktisi, dia tahu betul, ingin menghancurkan leher seseorang, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan, rata-rata orang tidak bisa melakukannya. Kelembutan Han buru-buru membuat beberapa pernyataan, mata terkunci pada lengan kanan Zhang Xuan. Bagaimana lukanya? Ai, kecerobohan. Zhang Xuan menghela nafas, selokan itu terbalik. Apakah begitu? Sudut mulut lembut Han menggantungkan senyum mengejek, bahkan jika kamu terbalik di selokan, kamu tidak akan terbalik di selokan sekecil itu untuk melindungi istrimu dari membuat keributan, kan? Hehehe, Zhang Xuan tersenyum menjilat, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Baiklah, wajah lembut Han yang tidak senang menyimpan buku catatan, kamu bawa istrimu kembali dulu, ada sesuatu yang akan dipanggil polisi kapan saja, dan, lain kali kamu menemukan hal semacam ini, tidak bisa membunuh, cobalah untuk tidak membunuh, hal-hal sudah terlalu jauh, itu tidak baik untuk siapapun. Dipahami, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya berulang kali. Oke, tutup tim. Han dengan lembut melambaikan tangannya, memutar pinggangnya yang seksi, dan kembali ke mobil polisi. Jeta abu-abu perak perlahan melaju dalam perjalanan pulang. Zhang Xuan, mengapa menurutku, petugas polisi wanita itu memandangmu sedikit aneh? Lin Qinghan menatap Zhang Xuan dengan wajah curiga. Di sana, Anda merasa salah, bukan? Hahaha, Zhang Xuan mendengus. Lin Qinghan memandang Zhang Xuan dengan curiga selama beberapa detik, lalu mengabaikannya dan tidak memilih untuk melanjutkan topik. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit dulu, dengan luka yang begitu dalam, mungkin perlu dijahit? Tidak masalah, Zhang Xuan memuja tangannya, ada kotak P3K di rumah, aku bisa membalutnya sendiri, menjahit atau sesuatu yang terlalu merepotkan. Lin Qinghan melihat Zhang Xuan bersikeras, jadi tidak mengatakan apa-apa, orang-orang begitu besar, untuk cedera tubuh mereka sendiri, hati memiliki sejumlah. Insiden pembunuhan itu segera sampai ke telinga Lin Jianyu, dan Lin Jianyu menelepon lebih dulu untuk menanyakan keselamatan Lin Qinghan. Setelah tiba di rumah, Lin Qinghan berganti piyama dan datang ke ruang tamu untuk melihat Zhang Xuan duduk di sana sendirian, membungkus lengannya dengan kain kasa, yang awalnya hanya bisa digigit dengan mulutnya. Aku akan melakukannya. Lin Qinghan duduk di sebelah Zhang Xuan, mengambil inisiatif untuk mengambil kain kasa dan membalutnya untuk Zhang Xuan. Gerakan Lin Qinghan lambat, dan dapat dilihat bahwa ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini, dan teknik perban tampak canggung. Zhang Xuan dapat mencium aroma rambut wanita itu, memperhatikan orang di depannya membalut lukanya, merasakan kelembutan ramping wanita itu. Pada saat ini, mata Zhang Xuan, tidak ada yang lebih. Darah secara bertahap menembus kain kasa, membuatnya ternoda dengan lingkaran merah. Lin Qinghan dengan kikuk membungkus lingkaran kain kasa, alis Willow berkerut erat, aneh, mengapa darah ini tidak bisa berhenti? Ah, Lin Qinghan tiba-tiba berseru, dia tiba-tiba menemukan bahwa tangan kirinya telah meremas luka lengan Zhang Xuan, tetapi juga karena tindakan ini, sehingga luka lengan Zhang Xuan terus mengalirkan darah, menembus kain kasa. Lin Qinghan mengangkat kepalanya dan mencuri pandang ke Zhang Xuan, dia berpikir bahwa Zhang Xuan akan menunjukkan rasa sakit atau ekspresi tidak puas, tetapi apa yang dia lihat adalah bahwa pria ini, sedang melihat dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya, di matanya, hanya jelas, tanpa ketidakpuasan. Adegan seperti itu, biarkan Lin menyenangkan Han yang lama diam, hanya mengendurkan hati, mulai melompat. Dia tidak ragu-ragu untuk memblokir pisau itu untukku. Dia biasa berkata, bagaimana memperlakukannya, tapi sedikit pun rasa tidak hormat padaku, dia seperti singa gila. Dia akan menjemputku larut malam dan membawaku pulang. Dia akan secara khusus mempersiapkan musik piano itu untukku. Dia akan memenuhi permintaanku yang tidak masuk akal, membersihkan lantai dengan lap, dan membasuh kakiku. Dia, apakah itu menyakitkan? Lin Pleasehan dengan lembut membelai lengan Zhang Xuan. Itu tidak sakit. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara lembut. Undangan Lin wajah Han tanpa sadar muncul merah manis, dengan hati-hati membalut luka Zhang Xuan. Zhang Xuan juga menikmati saat-saat seperti itu. Yah, kamu harus istirahat selama 2 hari ini, jangan lari-lari, dan jangan pergi ke perusahaan untuk saat ini. Lin Qinghan mengambil kain kasa dan mengikatkan busur di lengan Zhang Xuan, kamu harus kembali ke rumah dan beristirahat, hari ini, terima kasih. Berkat aku apa? Zhang Xuan memiliki wajah yang aneh. Tatapan Lin Qinghan dipenuhi dengan rasa terima kasih, jika bukan karena Anda, pisau itu akan memotong saya. Sial, kamu sedang membicarakan ini. Zhang Xuan menutupi dahinya, ngomong-ngomong, kami berdua menerima surat nikah. Kamu adalah istriku, aku melindungimu, itu bukan hal yang benar untuk dilakukan, ini masih mengucapkan terima kasih kepadaku. Adil, kata-kata dalam kata-kata Zhang Xuan menyebabkan Lin Jianghan membeku sejenak. Dia terbiasa melihat tipu daya di pusat perbelanjaan ini, dan di keluarga Lin ini, dia juga mengalami anti permusuhan. Langit dan bumi, siapa yang memiliki kekuatan untuk membuat permintaan seperti itu? Dunia dibenarkan, siapa yang akan melakukan pembayaran seperti itu kepada siapa?
Lin Plishan melihat senyum tulus di wajah Zhang Xuan, saat ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia, untuk pria ini, perasaan yang baik. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, Lin Chenhan bangun dan menemukan Zhang Xuan merangkak di lantai, dengan hati-hati menyeka lantai, perlengkapan mandinya, semuanya sudah siap, ditempatkan dengan rapi di kamar mandi. Melihat lingkaran kain kasa putih di tangan Zhang Xuan, Lin Qinghan merasa seperti orang jahat. Lin mengundang Han untuk berteriak di punggung Zhang Xuan yang dengan serius menyeka lantai, berbicara, kamu tidak melakukan ini di masa depan, saya mengundang seorang bibi kembali untuk melakukannya. Ah, kamu sudah bangun. Zhang Xuan berbalik dan tersenyum pada Lin Qinghan, jangan menyewa bibi, saya bangun pagi setiap hari, saya tidak ada hubungannya, jadi saya mungkin juga bersih dan bersih. Tidak lelah, hei, ini membersihkan rumah mereka sendiri, tidak ada yang perlu dibosankan. Zhang Xuan menyeka keringat dari dahinya dan terus merangkak untuk menyeka lantai. Lin Qinghan berdiri di sana, terdiam lama, sebelum berjalan ke kamar mandi. Di masa lalu, ketika dia mandi, dia secara alami mengambil peralatan cuci yang telah disiapkan Zhang Xuan untuknya, tetapi hari ini, dia merasa semua gerakannya sangat canggung. View gelombang, Lin Qinghan mengambil napas panjang, mencuci wajahnya, dan memutuskan bahwa mulai besok, dia juga akan bangun 1 jam lebih awal untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan Zhang Xuan. Ketika Lin Qinghan keluar, dia menemukan bahwa Zhang Xuan sudah duduk di dalam mobil dan melambaikan tangannya pada dirinya sendiri, Tuan. Lin, ayo pergi, kita masuk jam 8.30, kamu bisa terlambat, aku tidak bisa. Petik 2, Bab 82. Bukankah aku memberitahumu untuk beristirahat, mengapa kamu masih pergi ke perusahaan? Lin Qinghan membuka pintu kursi belakang dan mengambil inisiatif untuk duduk di sebelah Zhang Xuan. Betapa berartinya tinggal di rumah, mungkin juga pergi ke perusahaan, betapa senangnya bertemu denganmu sesekali. Zhang Xuan tersenyum hangat dan menepuk kursi pengemudi utama, Jiang Jing, ayo pergi. Sudut mulut Jiang Jing menyeringai dan memandang Zhang Xuan melalui kaca spion dalam, Tuan. Zhang, kamu menunjukkan cinta seperti ini, apakah itu benar-benar bagus? Perusahaan adalah yang pertama melapor ke departemen bisnis, dia tidak mengambil hubungan Lin Qinghan, tetapi seperti karyawan magang, hari pertama kerja, dengan manual perusahaan, dan budaya perusahaan, dari awal hingga akhir untuk dilihat. Bagian bisnis Lin dibagi menjadi beberapa bagian, Zhang Xuan di bagian ini, terutama dengan beberapa perusahaan asing dan negosiasi dan kerjasama. Bagian ini baru-baru ini didirikan Lin Qinghan menempatkan Zhang Xuan di sini. Pertama, sehingga Zhang Xuan dari awal yang paling dasar untuk belajar dan memahami. Kedua, juga karena Zhang Xuan sedikit tahu beberapa alasan bahasa email. Baru-baru ini, Lins mencapai kerjasama awal dengan perusahaan negara enamel. Jika saluran ini dapat dibuka, Lins akan menyelesaikan lompatan ke depan, dari perusahaan lokal, berubah menjadi perusahaan multinasional. Perlakuan staf Lin, di seluruh kota Yingzhou, yang patut ditiru, belum lagi gaji bulanan tepat waktu, 5 asuransi dan subsidi emas, jauh lebih banyak daripada perusahaan lain 20% dari gaji, adalah lingkungan kerja, tetapi juga banyak perusahaan tidak dapat dibandingkan. Setiap salesman, akan dilengkapi dengan komputer terpisah, meja kerja. Posisi Zhang Xuan, ditugaskan ke sudut kantor, hari pertama bekerja, pagi hari dihabiskan untuk membaca aturan dan peraturan perusahaan dan budaya perusahaan. Untuk aturan dan peraturan dan apa yang tidak, Zhang Xuan bahkan tidak melihat, tapi budaya perusahaan, Zhang Xuan tertarik. Lins memiliki restoran staf khusus, yang bertanggung jawab untuk makan siang staf. Setelah makan siang, Sekretaris Lina menemui Zhang Xuan dan memberitahunya bahwa Lin Qinghan sedang menunggunya di tempat parkir. Ketika Zhang Xuan tiba di tempat parkir, dia menemukan Lin Pleasehan duduk di mobil Jiang Jing. Lin, kamu mencariku, masuk ke mobil dan bawa kamu ke suatu tempat. Lin Qinghan melambai ke Zhang Xuan. Zhang Xuan dengan terampil duduk di barisan belakang, dan begitu dia masuk, Lin Qinghan menyerahkan kertas kepada Zhang Xuan. Lihatlah, ini proyek yang akan kita bicarakan nanti, kamu akan membaca dan belajar lebih banyak nanti, mengerti? Mengerti. Zhang Xuan mengangguk, mengambil kertas itu dan menyapunya 2 kali, mungkin mengerti apa yang menunggu proyek itu. Negara Perak dalam beberapa tahun terakhir mengantarkan perkembangan yang kuat, pejabat tersebut juga mengumumkan berbagai kebijakan kesejahteraan. Yang paling diperhatikan adalah industri medis, tetapi proyek ini belum ada berita. Tetapi beberapa waktu lalu, rilis berita resmi, akan perusahaan besar untuk untuk memilih perusahaan untuk bekerja sama untuk menyelesaikan proyek medis. Proyek medis ini, total 3 kabupaten dan 2 kabupaten di kota, untuk mendirikan 4 rumah sakit. Seberapa besar keuntungan industri medis, bahkan orang yang tidak berbisnis memiliki angka di hati mereka, yang pasti sepotong lemak, semua orang ingin makan 1 gigitan. Namun, kali ini, tawaran tidak seperti di masa lalu untuk melihat melalui buku proyek, tetapi oleh Asosiasi Medis Provinsi untuk memutuskan. Orang-orang yang dapat diberi gelar di Asosiasi Medis Provinsi Ning adalah senior medis terkemuka, sangat bergengsi. Hari ini, Asosiasi Medis Provinsi Ning akan mengadakan pertemuan pertukaran. Dalam pertemuan pertukaran ini, tidak hanya para senior medis yang berpartisipasi, ada banyak bakat baru di bidang medis, ada rumor yang dirilis, pengobatan Tiongkok yang terkenal secara nasional, Tuan Yan Li juga akan hadir. Pertemuan pertukaran medis ini, tidak hanya menjadi kesempatan bagi para praktisi medis untuk saling berkomunikasi, tetapi juga asosiasi medis untuk memutuskan perusahaan mana yang akan menjadi kerjasama resmi dengan kesempatan itu. Hampir semua pengusaha yang sedikit cakap di kota Yingzhou akan menghadiri pertemuan pertukaran ini dan membawa tim profesional mereka untuk bermain. Semua orang bersemangat dan siap.
Seberapa besar manfaat dari proyek ini? Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hal itu dapat membuat seseorang dengan jutaan dolar, hanya dalam 1 tahun, mencapai ratusan juta dolar. Pertemuan pertukaran medis, diadakan di Aula Pengobatan Tiongkok yang agak kuno. Zhang Xuan tiba di sini, menemukan bahwa Lin Tolonghan tidak hanya membawa dirinya sendiri, dan seluruh tim elit bisnis. Kali ini proyeknya, Lin Tolonghan juga pasti akan menang. Lin membawa, adalah kelompok elit bisnis 10 orang, mereka telah melakukan pekerjaan rumah mereka, akan mana keuntungan dan kerugian keluarga untuk analisis penuh, dan bahkan akan keluarga mana yang mengirim berapa banyak hadiah, telah membuat tebakan yang terperinci dan akurat. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang yang hadir di paviliun pengobatan Tiongkok. Seluruh aula pengobatan Tiongkok dipenuhi dengan gaya profil putih, dengan plakat yang tergantung di dinding seperti pot gantung untuk dunia, sage medis. Ketika Lin Qinghan masuk ke aula pengobatan Tiongkok, dia segera menarik banyak mata dengan niat bermusuhan. Sebagai perusahaan terkemuka di kota Yinzhou, Lin Qinghan adalah musuh publik semua orang saat ini. Untuk situasi ini, Lin Qinghan tampaknya sudah terbiasa, tidak peduli sama sekali dan terlihat tenang. Tunggu dan lihat bagaimana mereka semua bernegosiasi, Anda menuliskannya dengan baik. Lin Qinghan berkata kepada Zhang Xuan di sampingnya. Zhang Xuan mengangguk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Seluruh aula pengobatan Tiongkok, untuk pertemuan medis dan penawaran perusahaan ini, membuat penataan ulang. Aula yang dibagi menjadi 3 lingkaran di dalam dan di luar, semuanya dipisahkan oleh meja, seperti gala kelas di sekolah. Lingkaran tengah, sekitar 10 kaki persegi, digunakan untuk pertukaran akademik, dan lingkaran kedua, dengan banyak kursi, memiliki papan nama di atas meja di depan kursi, dengan nama dokter utama dan rumah sakit yang mereka layani saat ini. Lingkaran ketiga, dengan jumlah kursi terbesar, memiliki perusahaan tertentu tertulis di atasnya, kursi yang disiapkan khusus untuk pengusaha. Medical Conference kali ini dibagi menjadi 3 tahap, tahap pertama, pertukaran akademik, tahap kedua, tampilan akademik, dan tahap ketiga, yang diperuntukkan bagi pengusaha untuk mengajukan penawaran. Yo, bukankah ini Tuan Lin? Mengapa? Bahkan Tuan Lin ada di sini untuk berpartisipasi dalam proyek ini, tampaknya kita, usaha kecil, tidak memiliki kesempatan. Sebuah suara teduh terdengar di belakang Lin Pleasehan. Zhang Xuan menoleh untuk melihat, pembicaranya adalah pria parubaya, mengenakan setelan yang berharga. Ten Huang, kamu tidak benar, tawaran ini, kamu peralatan medis Suguang, seharusnya menjadi pemenang terbesar, kan? Lin Pleasehan berbicara tanpa bergerak untuk memercikan air ke pihak lain. Dalam situasi ini sekarang, kemungkinan besar akan terjadi bahwa banyak perusahaan kecil bersama-sama menekan perusahaan besar dalam sebuah adegan, di mana membual bukan untuk mengangkat wajah orang lain, tetapi untuk menarik musuh kepada orang lain. Huang ini, begitu dia datang, mengatakan bahwa usaha kecil bukanlah saingan Lin Qinghan, sehingga dapat dikatakan bahwa Lin Qinghan menjadi sasaran langsung. Dan Lin Qinghan kali ini, dan itu melegakan mereka sendiri, akan menjadi total Huang yang didorong keluar. Bab 83. Zhang Xuan ingat bahwa dia baru saja membaca di dokumen itu, peralatan medis Suguang ini, selalu menjadi saudara pertama dari industri medis di Provinsi Yinzhou. Hampir semua peralatan medis, berasal darinya, dapat dikatakan untuk mendapatkan banyak uang. Kali ini proyek medis baru keluar, dia adalah yang paling krisis, tetapi juga yang paling kompetitif. Lagi pula, dalam hal perawatan medis, Aurora Medical adalah profesional, bahkan Lin tidak dapat membandingkannya. Tuan Huang tertawa terbahak-bahak. Tuan Lin, Anda terlalu banyak mengangkat bagi saya, dibandingkan dengan Lin, saya tidak memiliki peluang untuk menang. Jenis bahasa ofensif, hampir di setiap bisnis antara akan menghasilkan. Zhang Xuan menemukan kursi milik Lin, duduk di pantatnya, dan diam-diam menyaksikan para pengusaha ini bertarung di tempat terbuka. Waktu perlahan berlalu, seluruh aula pengobatan Tiongkok juga semakin banyak orang. Di kursi lingkaran kedua, banyak dokter telah duduk, pengusaha yang berbicara satu sama lain semakin kecil dan semakin kecil. Lihatlah lingkaran kedua, hampir setiap dokter yang duduk, diikuti oleh seorang pria muda, dengan ekspresi gembira di wajah mereka, dengan kualifikasi mereka, untuk berpartisipasi dalam pertukaran seperti itu. Bagi mereka, ini adalah kesempatan langka, baik dalam pertukaran ini untuk belajar sesuatu, atau nanti diambil sebagai bahan pembicaraan, mampu membuat mereka bangga. Untuk kuota pertukaran yang satu ini, masing-masing, juga membayar banyak usaha. Seorang dokter parubaya mengenakan jas lab putih dan dengan wajah panjang berjalan masuk dari pintu masuk aula pengobatan Tiongkok, dan pada saat yang sama ketika dokter ini muncul, suara komunikasi di dalam tabung jauh lebih kecil. Ini Ketua Ma, Presiden Medis Provinsi Ning. Penampilan Ketua Ma membuat sebagian besar mata di dalam tabung medis terfokus padanya. Pada saat yang sama, para pengusaha itu juga berbicara dan menyapa Ketua Ma. Kali ini, proyek resmi diberikan kepada asosiasi medis untuk memutuskan, dan siapa pengambil keputusan dari asosiasi medis, semua orang tahu betul di dalam hati mereka. Presiden Ma mengangguk pada para pengusaha dan duduk di kursi utama lingkaran kedua. Begitu Presiden Ma tiba, pertemuan pertukaran ini, sudah waktunya untuk memulai sepenuhnya. Ketua Ma, akankah kita mulai? Seorang dokter membuka mulutnya dan bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Presiden Ma menggelengkan kepalanya. Tuan Yan Li belum tiba. Begitu mereka mendengar kata Yan Li, para tabib yang hadir secara tidak sadar mengungkapkan ekspresi kekaguman. Ini pasti orang yang bisa membuat orang berdiri kagum setelah mendengar namanya. Tuan Tua Yan benar-benar akan datang.
Seorang dokter tidak percaya, Yan Li dalam status medis Tiongkok, hampir setiap tempat mengadakan pertukaran medis, akan mengundang Yan Li untuk berpartisipasi, tetapi Yan Li tidak sekalipun muncul, sebagian besar pertukaran ini di bawah spanduk, Tuan Yan tua mungkin hadir. 3 kata, mungkin ini, telah menjadi putih besar, tetapi masih ada banyak orang, untuk kemungkinan yang sangat kecil ini, berkali-kali untuk berpartisipasi dalam pertukaran. Kali ini pertukaran medis Provinsi Ning, kami juga ketika nama orang tua Yan Li hanyalah gimmick saja, tetapi sekarang dengarkan arti Presiden Ma, orang tua Yan benar-benar akan datang. Ya Tuhan, setelah menebak bahwa Tuan Yan Li benar-benar akan datang, postur duduk asli dokter kasual ini sedikit menyesuaikan postur duduk tegak, itu terlihat seperti menunggu guru masuk ke ruang kelas siswa sekolah dasar. Waktu pembukaan pertukaran yang disepakati adalah pukul 2, sekarang pukul 2:05, tak satu pun dari dokter ini yang menghadapi ekspresi tidak sabar, melainkan wajah gugup dan harapan. Suara, krek, pintu aula pengobatan Tiongkok mengeluarkan suara ringan, yang membuat para dokter yang hadir semua melihat ke arah pintu dengan tatapan penuh harapan. 3 langkah kaki yang sama sekali berbeda terdengar, seorang lelaki tua dengan setelan zongsan hitam, ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita, 2 orang muda, datang. Orang tua ini, tidak lain adalah orang bijak pengobatan Tiongkok hari ini, Guru Yan Lian. Ini benar-benar tua Tuan Yan. Puan tua Yan ada di sini. Wajah para tabib ini, mengungkapkan ekspresi gembira, berdiri di samping murid-murid mereka, juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Setelah Yan Li muncul, pertama kali dengan tatapannya menyapu wajah setiap bakat medis baru, hasilnya mengecewakannya, pemuda itu hari itu, sama sekali tidak di sini. Adapun pengusaha yang duduk, Yan Li langsung mengabaikan. Pak Tua Yan, kamu bisa datang, benar-benar membuat kami bersinar. Presiden Ma buru-buru berdiri dan mengambil langkah besar ke depan untuk menyambut Yan Li. Sisa dokter juga semua berdiri. Yan Li mengangguk, Presiden Ma, Anda sopan, dan semuanya, silakan duduk, hari ini adalah untuk membahas akademis, tidak ada banyak hal yang sopan. Ya, Presiden Ma mengangguk berulang kali dan mengundang Yan Li ke kursi utama, sementara dia duduk di bilik samping. Zhang Xuan duduk di lingkaran terluar, menyaksikan kedatangan Yan Li, hatinya sedikit dingin. Tingkat medis Yan Li, Zhang Xuan telah melihat, jarumnya sangat akurat, persepsi titik akupuntur juga sangat akurat. Secara umum, ini adalah keterampilan dasar yang sangat kuat dari pengobatan Tiongkok kuno, tetapi otaknya terlalu bertele-tele, lakukan tidak tahu bagaimana beradaptasi. Metode jarumnya, benar-benar jenis tingkat buku teks, tidak ada kesalahan, tetapi kurangnya spiritualitas, menghadapi beberapa kasus sulit untuk ditangani. Orang seperti itu, sekarang menjadi yang disebut master, tampaknya sekarang pengobatan Tiongkok di Tiongkok, sudah mulai menurun. Ketika Zhang Xuan belajar kedokteran, pernah berjanji bahwa itu, untuk meneruskan pengobatan Tiongkok di Tiongkok, untuk melakukan reformasi baru dari garis ini, sambil tidak melupakan akarnya, melakukan inovasi. Ketika Tuan Yan Li tiba, sesi pertukaran kemudian secara resmi dimulai, pertama oleh dokter-dokter utama untuk datang dengan beberapa penyakit yang sulit, dan mengemukakan wawasan mereka sendiri, dan kemudian ada diskusi umum, semacam brainstorming, sangat membantu mereka. Perbaikan sendiri, apa yang dikatakan dokter-dokter ini, para pengusaha yang hadir tidak dapat mengerti, tetapi mereka semua memperhatikannya dengan cermat. Zhang Xuan, kamu harus menuliskan apa yang mereka katakan, nanti saat menawar, semua hal ini mungkin berguna. Lin Qinghan memandang Zhang Xuan, yang duduk di sampingnya, iseng panik, dan mengingatkan. Jangan khawatir, hal-hal ini tidak berguna, beberapa gejala kecil, ingat ini untuk apa. Zhang Xuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak tertarik. Dokter-dokter ini mengangkat penyakit yang sulit dan bermacam-macam, menurut pendapat Zhang Xuan, hanya beberapa masalah kecil, dan para dokter ini membahas metode pengobatan, juga beberapa buku, tidak ada inovasi. Zhang Xuan selalu mempertahankan sikap objektif terhadap apa yang diajarkan dalam buku. Kenyataannya bukan buku teks, apa yang diajarkan di buku, bisa digunakan, tetapi tidak bisa digunakan sampai mati. Pelajari ini, hanya untuk membiarkan semua orang belajar dari satu contoh. Lin Qinghan melihat Zhang Xuan dengan cara ini, beberapa penyesalan menggelengkan kepalanya, tampaknya pikiran orang ini, atau tidak dalam hal ini, dia menatap Zhang Xuan beberapa mata, tidak berbicara lagi. Bab 84. Pertukaran berlangsung seperti kobaran api, dan diskusi para dokter sangat intens. Tiba-tiba, Yan Li membuka mulutnya, dan begitu dia berbicara, seluruh aula pengobatan Tiongkok terdiam, dan semua orang mendengarkan dengan tenang. Aku punya kasus di sini, kamu bisa membawanya untuk didiskusikan. Yan Lao tolong bicara. Presiden Ma memberi isyarat undangan. Tatapan Yan Li menyapu lingkaran, berbicara, ada seorang pasien, usia kuno, koma mendadak, penggabungan pupil, iskemia, 10 jari putih, denyut nadi perlahan, ambil jarum senting, dimensi kepala, Zheng Ying, Bai Hui 4 poin, stimulasi saraf tidak efektif, memilih metode jarum putar juga sulit untuk bangun, Anda semua memiliki metode apa dalam waktu singkat yang akan menyelamatkan pasien? Yan Li berkata, itu adalah pasien yang dia temui kemarin di mal. Banyak dokter mendengarkan Yan Li selesai berbicara, alisnya berkerut, berpikir. Koma mendadak, stimulasi 4 titik, ini adalah teknik perawatan yang sangat umum, peleburan pupil, iskemia, juga merupakan karakteristik koma, denyut nadi tenang, membuktikan bahwa otak keluar dari keadaan syok sementara, jika mereka, akan juga memilih untuk senting, dimensi kepala, Zheng Ying, Bai Hui 4 poin untuk stimulasi, tapi kata orang tua Merian, metode berputar jarum sulit untuk bangun.
Banyak dokter berpikir, zaman kuno, yaitu, lebih dari 70 tahun, institusi fisiologis manusia telah lama mulai merosot. Anda bisa mencoba perawatan medis barat, infus oksigen untuk pasien. Seorang dokter berbicara seperti ini. Bagus, pertama infus oksigen ke pasien, periksa saraf otak, dan bekerja sama dengan obat-obatan. Itu tidak pantas. Yan Li menggelengkan kepalanya, pasien terlalu tua, dan kita sedang mendiskusikan, bagaimana menyelamatkan pasien dalam waktu singkat, jika tidak ada waktu untuk mengirim ke rumah sakit pada waktu itu. Ini, baru saja membuka mulutnya dokter mengungkapkan tampilan yang sulit, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun. Waktu berlalu, beberapa orang mengusulkan jalan, tetapi semuanya ditolak oleh Yan Li. Sekelompok dokter bermeditasi, tetapi tidak bisa memikirkan cara untuk membangunkan pasien di tempat. Pada menit ke-10, Yan Li berbicara lagi. Oke, diskusi dihentikan di sini. Begitu para tabib yang sedang bermeditasi mendengar ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi penyesalan karena mereka tahu bahwa alasan Yan Li mengatakan diskusi dihentikan adalah karena pasien tidak bisa bertahan. Jika barusan, benar-benar ada pasien seperti itu muncul di depan mata mereka hanya bisa menonton, tidak berdaya. Sebagai dokter, ini adalah hal yang paling tidak berdaya bagi mereka. Wajah seorang dokter menunjukkan ekspresi menantang, terdiam selama beberapa detik dan kemudian berbicara, Tuan Yan Lao, dengan segala hormat, jika itu benar-benar terjadi, pasien seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, bahkan jarum yang berputar tidak dapat merangsang saraf, kemungkinan saraf pasien mengalami nekrosis. Dokter ini baru saja selesai, dokter lain mengambil alih. Ya, nekrosis saraf otak semacam ini, dalam istilah medis, sudah semacam kematian. Yan Li melihat sekeliling dan berbicara, kalian semua berpikir begitu. Dokter yang lain mendengar, semua menganggukkan kepala. Melihat adegan ini, Yan Li tidak menyalahkan, tetapi menghela nafas dalam-dalam, sepertinya dia benar, kita semua terlalu bertele-tele. Yan Lao, maksudmu, seseorang dapat menyembuhkannya. Presiden Ma mendengar beberapa petunjuk, dengan ketidakpercayaan di wajahnya, baru saja dia mensimulasikan cara yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya, tetapi semuanya digulingkan oleh dirinya sendiri. Tidak buruk, Yan Li mengangguk, saya baru saja memberi Anda kasus ini, adalah apa yang saya temui kemarin, ketika saya merangsang pengadilan ilahi pasien, dimensi kepala, Zheng Ying, Bai Hui, tetapi tidak mungkin sama sekali, akibatnya, oleh seorang pria muda, akan bangun. Barusan, Anda mengabaikan masalah, juga apa yang saya abaikan kemarin, jari pasien, kehilangan darah, pemutihan. Kita semua, secara tidak sadar berpikir, pasien dalam keadaan koma, kehilangan darah jari situasi putih adalah normal, jadi akan mengabaikan hal ini. Tetapi karena ini, mari kita kehilangan terobosan. Pemuda itu mengatakan kepada saya bahwa pasien itu bukan sekedar koma, kita kesampingkan kemungkinan dia koma sebelum jarinya memutih, digantikan oleh jari putih hingga menyebabkan koma. Kalau begitu, ada kemungkinan lain. Ini kematian palsu. Begitu kata-kata Yan Li jatuh, seorang dokter tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pasien terlalu tua, dan kurangnya oksigen ke otak karena ki dan kelainan darah telah menyebabkan saraf jatuh ke dalam keadaan mati palsu. Sehingga menyebabkan koma. Tidak buruk. Yan Li mengangguk, jika demikian, maka ada ide-ide baru di depan saya. Baru kemarin, pemuda itu menunjukkan teknik akupuntur ilahinya. Menghadapi pasien seperti itu, dia pertama-tama menusuk 2 titik Hegu dan Renzong, memutar dan memutar. Ditambah mengangkat dan memasukkan, memperkuat stimulasi, tanpa meninggalkan jarum, diikuti dengan menusuk Bai Hui dan Sao Xiang, memutar dan memutar ringan, setelah mendapatkan ki, meninggalkan jarum, sesekali menjalankan jarum, sambil membuat pasien terjaga nyawa pasien diselamatkan. Yan Li selesai, dengan sentuhan kekaguman di matanya. Para dokter yang hadir, di sisi lain, semua membuka mulut lebar-lebar. Yan Lao, ini, terlalu berisiko, titik akupuntur Bai Hui adalah ujung saraf otak. Ia pertama kali pergi ke orang-orang Hegu, dan kemudian jarum Bai Hui, ada kemungkinan besar, mengakibatkan kematian mendadak langsung pada pasien, sedikit ketidaksengajaan, akan menjadi sayur. Kemarin, aku juga punya pemikiran seperti itu. Yan Li menunjukkan senyum mencela diri sendiri, atau mengapa dia berkata, saya terlalu bertele-tele, tidak tahu bagaimana beradaptasi. Pengobatan Cina, ada tarikan untuk memulai seluruh tubuh dan berkata, dia pertama kali mengambil Hegu, Renzong 2 poin, untuk memperkuat stimulasi saraf, dan kemudian pilih Bai Hui, lakukan penguatan lebih lanjut, tetapi sedikit tinggal jarum, melalui metode merangsang ujung saraf ini, sehingga pasien terjaga, yang benar-benar. Nada suara Yan Li sedikit, inovasi. Inovasi, 2 kata ini, seperti bom waktu, meledak di kelompok dokter ini. 2 kata itu seperti bom waktu, nenek moyang yang lama meninggalkan sesuatu, sepanjang waktu, kita semua berpikir, bagaimana memulihkan, menghadapi penyakit apa, melihat melalui klasik, melihat bagaimana nenek moyang lama diperlakukan, tetapi tidak ada seorang pun, tidak pernah berpikir inovasi. Inovasi pengobatan Tiongkok, kesulitannya di sini, hanya mereka yang mengerti pengobatan Tiongkok yang mengerti, melampaui zaman dahulu, melampaui diri sendiri. Lin Qinghan duduk di lapisan terluar, melihat ekspresi terkejut para dokter itu, bertanya kepada Zhang Xuan, kamu juga tahu pengobatan Tiongkok, bisakah kamu mengerti apa yang mereka katakan? Ya, Zhang Xuan mengangguk, ini hanya beberapa hal yang agak dangkal. Begitu kata-kata Zhang Xuan jatuh, tawa ringan datang dari sampingnya. Oh, omongan besar, hal-hal yang dangkal. Layak berasal dari klan Lin, Anda berani mengatakan apapun. Zhang Xuan melirik orang yang membuat suara tawa ringan ini, tidak lain adalah General Manager Huang yang baru saja bertengkar verbal dengan Lin Qinghan.
Zhang Xuan memutar matanya dan berkata, "Oh, apakah Tuan Huang punya pendapat lain? Tidak ada wawasan, tetapi ada saran." Tuan Huang berkata dengan tangan di dadanya. Bab 85. Begitu dia mendengar nasihat itu, Zhang Xuan mengubah wajahnya menjadi senyuman. "Aku siap mendengarkan. Saya sarankan Anda Lin, keluarlah selagi bisa, karena tunggu, Anda mungkin membodohi diri sendiri." Kepala Huang memiliki senyum dingin di wajahnya. Lin Qinghan duduk di samping Zhang Xuan dan mendengar kata-kata manajer umum Huang ini dengan jelas. Dia baru saja akan membuka mulut untuk membantah, ketika dia mendengar suara Zhang Xuan berdering. "Oh, ini saran, saya pikir itu sesuatu yang bergizi, tetapi ternyata tidak lebih dari gonggongan anjing. Saya juga punya saran untuk Anda, jangan belip dengan saya lagi, atau saya akan memukul Anda." Ke tanah, Zhang Xuan selesai, dengan sengaja menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan otot-otot di lengannya. Seperti yang diharapkan, Tuan Huang tidak berani berbicara lagi, tetapi hanya menatap Zhang Xuan dengan banyak mata jahat. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan solusi yang baik untuk masalah tersebut. Zhang Xuan mengulurkan jarinya, tidak menyukai lengan Lin Qinghan, senang tertawa, "Jangan menahan diri. Kamu, hentikan." Lin Qinghan menyalahkan Zhang Xuan, tetapi tindakan itu terlihat, tetapi tidak ada kesalahan. Bidang pertukaran medis secara bertahap mendekati akhir, selama pertukaran, tetapi juga secara khusus untuk mencari keinginan dua pasien, membawa mereka ke tempat kejadian untuk perawatan, Yan Li menunjukkan teknik akupuntur tangan, bahkan Presiden Ma tidak dapat menyembuhkannya. Sabar, di tangan Yan Li, berangsur-angsur membaik. Hal ini memungkinkan banyak dokter untuk memahami mengapa Merian Lao dikenal sebagai orang bijak pengobatan Cina, bahwa teknik jarum dan tingkat penguasaan titik akupuntur, memang, tidak mereka sendiri dapat membandingkan, pada saat yang sama, hati mereka juga padam. Yan Lao berkata pemuda itu, lebih tertarik, biarkan Tuan Yan Lao mengagumi orang itu, yang pada akhirnya betapa kuatnya. Setelah pertemuan pertukaran dokter, tiba saatnya bagi para pengusaha untuk menawar. Kali ini, Presiden Ma secara khusus mengatur agar para pengusaha mengajukan penawaran pada pertemuan pertukaran, juga memiliki niatnya. Pertama-tama, pertukaran akan menghadirkan dokter-dokter ini pada pendapat medis, yaitu, hidup selalu di garis depan. Kedua, juga merupakan suara yang terbuka dan adil. Begitu banyak dokter hadir, tidak peduli tawaran mana yang berhasil, orang tidak akan bergosip tentang dia Presiden Ma. Untuk penawaran bisnis semacam ini, Yan Li tidak terlalu tertarik. Saat ini pergi, cari alasan untuk pergi ke kamar mandi, lalu pergi ke Museum Pengobatan Tiongkok di luar untuk membiarkan angin pergi. Museum Medis, Presiden Ma pertama kali berpidato, dan kemudian membiarkan perusahaan-perusahaan besar, untuk mengatakan pandangan mereka tentang proyek tersebut. Sebagai perusahaan peralatan medis terbesar di kota, Tuan Huang adalah yang paling akrab dengan daerah ini, dan juga sangat akrab dengan Presiden Ma. Semua orang, kami peralatan medis Suguang, selalu fokus pada kontribusi pada industri medis, dan kami telah bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit besar yang tahu bahwa kami medis Suguang, selalu dalam semangat integritas kata, semua peralatan medis, dijual dengan harga terendah, tetapi juga di area ini pengalaman paling banyak, lebih baik dari yang lain. Itu tidak benar, Tuan Huang, semua orang tahu bahwa Anda, Suguang Medical, menjalankan bisnis peralatan medis, membuka rumah sakit dan menjual peralatan, adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Seorang pemilik bisnis menonjol, dokter, kami, Grup Feng Yuan, memiliki sumber daya yang luas, tetapi juga melakukan penyelidikan multifaset, mengumpulkan basis informasi yang sangat besar, tentang pengumpulan darah, pengumpulan sampel, juga berhasil. Proyek rumah sakit resmi ini, adalah sebuah proyek untuk kepentingan rakyat, tentu semakin cepat selesai semakin baik, rakyat juga bisa menikmati lebih awal. Pada suatu waktu, perusahaan-perusahaan besar mulai berbicara, dan hampir semua orang berbicara tentang kelebihan mereka sendiri dan menekan perusahaan-perusahaan lainnya. Para dokter itu juga berpikir dengan hati-hati, ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal seperti itu, dan tampak sangat serius. Harus dikatakan bahwa pendekatan resmi kali ini, juga luar biasa di dalamnya. Kali ini, Asosiasi Medis Provinsi Ning akan memutuskan pengembangan proyek, yang akan menghilangkan sebagian besar kontroversi, dan pada saat yang sama, para dokter yang telah mencapai konsensus kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam proyek tersebut, dan kemudian proyek rumah sakit akan dapat dengan mudah merekrut dokter-dokter besar, dan para pembuat keputusan resmi akan mengambil langkah maju yang besar dalam kinerja politik mereka. Lin Qinghan duduk di sana, melihat bahwa waktunya hampir tepat, mengangguk ke timnya. Elit bisnis Lin mengambil napas dalam-dalam dan berdiri, semua orang, kelompok Lin kami, melintasi beberapa bidang utama, atas nama beberapa sekolah dasar kesejahteraan, secara gratis untuk mendukung puluhan anak yatim untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, telah menjalankan rumah sakit kesejahteraan, gratis untuk membantu, selalu, kami Lin adalah semua tentang itikat baik, sekarang. Lupakan dengan cepat, pada integritas Lin Anda juga, benar-benar menggelikan. Bos Huang langsung berbicara, menyela kata-kata elit bisnis ini, jika Lin Anda adalah perusahaan dengan itikat baik, kelompok penipuan itu dapat dikatakan sebagai perusahaan dengan itikat baik. Siapa yang tidak tahu bahwa Lin Qinghan berdarah dingin dan kejam, dengan sengaja menjebak sepupunya sendiri, dan mengirim keluarganya ke penjara demi posisi presiden grup Lin. Betul sekali, pemilik bisnis lain berdiri, pemilik bisnis ini, adalah sepihak sebelumnya dan pembubaran kerja sama Lin bagaimana untungnya, kami pengusaha yang paling jelas, bahkan jika proyek kali ini tidak dilakukan, jangan biarkan Lin mendapatkan, jika tidak, kota Yinsu ini, mampu menemui dokter, ada terlalu sedikit orang. Bagus,
Kita di sini hari ini, bukan untuk mendapatkan hak untuk mengembangkan proyek ini, hanya untuk mengungkapkan wajah asli Lin. Kepala perusahaan bisnis Deming berdiri, kami, beberapa perusahaan, bersama-sama memboikot partisipasi Lin dalam proyek ini. Kami bersedia mendanai proyek ini, sehingga semua orang dapat memiliki obat murah, obat terjangkau, bukan yang langit. Narkoba tinggi, ya, itu tujuan kami. Kami tidak ingin menghasilkan uang, kami hanya ingin melawan perusahaan berhati hitam di kota Yinzhou. Kepala perusahaan saham gabungan Wise Light angkat bicara. Industri medis, yang merupakan prioritas utama mata pencaharian masyarakat, kami tidak ingin melihat rumah sakit berhati hitam di kota Yinzhou, hari ini, memboikot Lin. Ya, boikot Lin. Satu demi satu, kepala perusahaan berdiri. Orang-orang ini, semua orang yang bekerja sama dengan Wang Wei di awal dan secara sepihak mengakhiri kerja sama mereka dengan Lin. Sekarang, Wang Wei telah benar-benar jatuh, Lin Qinghan yang bertanggung jawab atas kekuatan Lin, orang-orang ini telah duduk. Jika Anda membiarkan Lin terus berkembang, cepat atau lambat tidak ada tempat bagi mereka untuk bertahan hidup, jadi ada adegan mereka untuk secara kolektif memboikot Lin. Tentu saja, harus ada dalang di balik ini. Zhang Xuan melirik sekilas, orang-orang Zhou datang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Zhang Xuan juga berharap orang-orang Zhou tidak berani, maka kali ini utusan utama, kemungkinan terbesar, adalah Aurora Medical.